Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia. Kali ini membahas materi kelas 10 yaitu bilangan oksidasi. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapat kemudahan dalam memahami materi bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi disingkat dengan bilox itu merupakan jumlah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Untuk bilangan oksidasi ini terdapat 8 macam aturan. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu selalu sama dengan 0. Yang dimaksud dengan unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri atau belum bereaksi dengan unsur lain. Contohnya di sini adalah bilangan oksidasi C itu karbon, Ca itu kalsium, H2 dia selalu membentuk molekul H2, tapi dia tetap disebut unsur bebas atau molekul bebas, maka nilainya biloxnya sama dengan 0. Begitu juga dengan O2 yaitu molekul gas oksigen. Bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion itu akan sesuai dengan muatannya. Contohnya di sini ada ion Na+, berarti biloxnya adalah +1. Mg2+, berarti biloxnya adalah 2+. NH4+, berarti biloxnya adalah +1. SO4 2 min itu biloxnya adalah -2. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam golongan 1A, 2A maupun 3A itu sesuai dengan golongannya. Unsur logam 1A misalnya natrium, kalium, litium. 2A misalnya berilium, magnesium, kalsium. 3A misalnya aluminium. Itu biloxnya adalah sesuai dengan golongannya. Kita lanjutkan dengan aturan bilangan oksidasi yang keempat. Bilangan oksidasi golongan B atau disebut golongan unsur transisi itu memiliki lebih dari satu macam bilangan oksidasi. Contohnya adalah unsur Au. Au itu adalah aurum atau emas. Dia memiliki dua macam bilangan oksidasi yaitu +1 dan +3. Aturan kelima, jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa itu selalu sama dengan 0. Aturan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi dalam ion itu selalu sama dengan jumlah muatannya. Lalu yang ketujuh, bilangan oksidasi H itu selalu +1 kecuali bila H berikatan dengan logam, maka bilangan oksidasi H itu bernilai sama dengan -1. Contohnya, bilangan oksidasi H dalam senyawa AlH3 itu sama dengan -1 karena H berikatan dengan logam Al. Aturan yang terakhir, bilangan oksidasi O itu selalu sama dengan -2 kecuali dalam senyawa peroksida. Maka bilangan oksidasi O itu bernilai sama dengan -1. Contoh peroksida di sini adalah BaO2, barium peroksida, maka nilai bilangan oksidasi O sama dengan -1. Sekarang mari kita bahas contoh soal dari perhitungan bilangan oksidasi. Contoh ke-1, kita diminta menentukan bilangan oksidasi unsur S dalam senyawa H2SO4. Kita tuliskan H2SO4 itu terdiri dari unsur H, berarti hidrogennya ada 2, 2 kali H ditambah S-nya ada 1, 1 kali S ditambah O-nya ada 4, berarti 4 kali O
selalu jumlahnya sama dengan 0. Jadi dalam senyawa jumlahnya selalu sama dengan 0. Bilox H dalam senyawa bernilai plus 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali S, ini yang akan kita hitung, ditambah 4 kali O dalam senyawa itu nilainya min 2 sama dengan 0. 2 ditambah S dikurang 8 sama dengan 0, maka kita dapatkan hasilnya S sama dengan 8 dikurang 2, hasilnya sama dengan plus 6. Jadi bilangan oksidasi unsur S dalam senyawa H2SO4 adalah plus 6. Berikutnya kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada contoh yang kedua, kita diminta menentukan besarnya bilox unsur P, yaitu fosfor, dalam senyawa H3PO4. Kita tuliskan dulu, H3PO4 itu terdiri dari 3 atom H, berarti 3 kali H ditambah 1 kali unsur P atau fosfor ditambah 4 kali O, dan jumlahnya selalu sama dengan 0. H kita ketahui nilainya adalah 1 ditambah fosfor yang kita cari ditambah 4 kali O itu selalu min 2 sama dengan 0. Maka didapat hasilnya 3 ditambah P dikurang 8 sama dengan 0. P-nya didapat hasilnya 8 dikurang 3 sama dengan plus 5. Jadi bilangan oksidasi fosfor dalam senyawa H3PO4 adalah plus 5. Kita lanjutkan dengan pembahasan contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal ketiga, kita diminta menentukan bilangan oksidasi Cl atau klor dalam senyawa Cl2O7. Sambil diingat, ini namanya adalah senyawa diklorheptaoksida. Kita tuliskan dulu, Cl2O7 terdiri dari 2 atom Cl ditambah 7 atom O. Jumlahnya bilangan oksidasi selalu sama dengan 0. Maka 2 kali Cl, Cl-nya nanti yang kita akan hitung, 7 dikali O itu selalu min 2 sama dengan 0. 2 kali Cl min 14 sama dengan 0. 2 kali Cl sama dengan 14, maka didapat hasilnya Cl 14 dibagi 2 atau plus 7. Jadi bilox Cl dalam senyawa Cl2O7 didapat hasilnya plus 7. Berikutnya contoh soal yang keempat. Pada contoh soal yang keempat, kita diminta menentukan bilangan oksidasi Br, yaitu unsur brom, dalam senyawa HBrO3 atau yang disebut senyawa asam bromat. Kita tuliskan HBrO3 terdiri dari 1 unsur H ditambah 1 unsur Br ditambah 3 unsur O, dan jumlahnya selalu 0. H kita masukkan angka 1 ditambah Br ini yang kita cari ditambah O itu selalu min 2 sama dengan 0. 1 ditambah Br min 6 sama dengan 0, maka didapat hasilnya Br sama dengan 6 min 1, hasilnya adalah plus 5. Maka bilangan oksidasi Br dalam senyawa asam bromat adalah plus 5. Sekarang kita meningkat ke contoh soal yang membahas cara perhitungan bilangan oksidasi dalam
suatu ion. Pada contoh soal yang kelima, kita diminta menentukan bilangan oksidasi S tetapi dalam ion SO3 2-. Kita tuliskan SO3 2- itu terdiri dari 1 kali unsur S ditambah 3 kali unsur O. Hasilnya jika suatu ion bukan sama dengan 0 tetapi sesuai dengan muatannya, berarti sama dengan -2. 1 kali S yang kita akan cari ditambah 3 kali O itu nilainya -2, hasilnya adalah -2. 1 kali S min 6 sama dengan -2, maka didapat S sama dengan -2 plus 6. Hasilnya adalah plus 4. Jadi bilangan oksidasi S dalam ion sulfit sebesar plus 4. Berikutnya masih contoh soal menghitung bilangan oksidasi dalam ion. Pada soal ke-6 kita diminta menentukan bilangan oksidasi unsur fosfor di dalam ion fosfit. Kita tuliskan ion fosfit adalah PO3 3- terdiri dari 1 kali unsur P ditambah 3 kali O dan muatannya adalah -3. Berarti kita tuliskan di sini -3. 1 kali P yang kita akan cari, 3 kali O itu bilangan oksidasinya -2, hasilnya sama dengan -3. P dikurang 6 sama dengan -3, maka didapat bilangan oksidasi P adalah -3 plus 6. Hasilnya adalah plus 3. Jadi bilangan oksidasi P dalam ion fosfit sebesar plus 3. Berikutnya kita membahas contoh soal yang ke-7. Kita diminta menentukan bilangan oksidasi N, yaitu nitrogen, di dalam ion NH4+. NH4+ itu terdiri dari 1 unsur N ditambah 4 unsur H dan muatannya sebesar plus, yaitu kita tuliskan plus 1. N yang akan kita cari ditambah 4 kali H itu memiliki bilox 1 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan N ditambah 4 sama dengan 1 dan N sama dengan 1 dikurang 4, hasilnya sama dengan -3. Berarti bilangan oksidasi N dalam ion NH4+ nilainya adalah -3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-8. Pada contoh soal ke-8 kita diminta menentukan bilangan oksidasi C itu karbon, dalam ion oksalat atau C2O4 2-. Kita tuliskan rumusnya ion oksalat C2O4 2- terdiri dari 2 atom C ditambah 4 atom O dan muatannya adalah -2. C yang kita akan cari ditambah 4 kali O itu -2 bilangan oksidasinya dan muatannya sama dengan -2. 2C ini kita kalikan, hasilnya -8 sama dengan -2, berarti 2C sama dengan -2 plus 8. Didapat hasilnya 6, maka C sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah plus 3. Maka bilangan oksidasi karbon dalam ion oksalat kita dapatkan hasil plus 3.
Alhamdulillah, pelajaran kimia pada kali ini yang membahas tentang bilangan oksidasi sudah selesai, lengkap dengan cara perhitungan bilangan oksidasi dalam senyawa dan juga dalam ion. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, supaya lebih mantap memahami materi bilangan oksidasi ini, kalian bisa mengunjungi blog kimia, yaitu semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.